Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas merupakan salah satu cikal bakal bagi keberhasilan kita dalam membudidayakan tanaman. Pemilihan bibit bisa dilakukan dengan cara membeli langsung pada penjual bibit ataupun juga dilakukan dengan cara membuat sendiri. Jika kita akan membeli bibit pada penjual bibit, maka kita harus melihatnya secara jeli, seksama mengenai sifat fisik dari bibit tersebut. Jika bibit tersebut daunnya berlubang-lubang, menggulung, kemudian batangnya juga berbintil atau menggelembung dan perakarannya tidak kuat, bisa dipastikan bahwa bibit tersebut itu tidak sehat. Dan ketika kita ingin membeli bibit, kita juga bisa menanyakan kepada penjual bibit tersebut apakah atau yang mana indukan dari bibit tersebut, ya. Karena biasanya bibit anaknya itu akan mewarisi sifat-sifat baik ataupun juga sifat buruk dari induknya. Nah, kemudian pemilihan bibit yang berikutnya itu dengan cara kita membuat sendiri. Membuat sendiri itu ada dua cara atau tekniknya ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif perbanyakan bibit yaitu dengan biji, ya. Apabila kita suatu hari membeli buah atau misalnya buah mangga, kemudian buah tersebut bagus dan kita ingin memperbanyak tanaman tersebut, ya bijinya itu bisa kita tanam. Tapi sebelum ditanam ada perlakuan dulu, yaitu dengan cara membersihkan bijinya, kemudian mengeringkannya, dan bijinya atau kotiledonnya itu direndam dulu dalam air hangat ditambah dengan pupuk organik cair, dan setelah itu baru ditanam. Kemudian perbanyakan bibit secara vegetatif itu ada 5 cara, ya. Ada 5 teknik. Yang pertama adalah dengan cara menyetek atau stek. Dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Misalnya yang akan kita stek itu daunnya, tunasnya, atau juga batangnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mencangkok, yaitu menumbuhkan akar sebelum tanaman tersebut dipotong, ya. Yang ketiga yaitu okulasi. Teknik perbanyakan okulasi ini yaitu dengan menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Kemudian yang keempat yaitu merunduk. Merunduk ini hanya bisa dilakukan pada tanaman yang mempunyai batang yang panjang, kemudian juga lentur. Kemudian batangnya tersebut kita rundukkan dan ke dalam tanah, dan nanti jika sudah berakar itu bisa ditanam, ya. Yang kelima yaitu teknik dengan cara menyambung. Menyambung ini menggabungkan batang atas dan batang bawah dari dua tanaman yang sejenis, ya. Jadi intinya menyambung ini menggabungkan sifat-sifat baik dari tanaman induknya. Untuk menentukan pilihan bibit yang akan kita tanam tersebut, tentunya kita juga harus tahu keuntungan dan kerugian dari cara perbanyakan tanaman tersebut. Perbanyakan secara generatif mempunyai keuntungan yaitu pembuatannya mudah, ya. Tadi kita bisa lihat sendiri bahwa biji itu bisa ditanam langsung. Kemudian tanamannya mempunyai perakaran dan batang yang kuat. Tetapi kekurangannya yaitu tanaman lama berbuah, ya. Dan biji mengalami masa dormansi atau biji tersebut mengalami masa tidur atau istirahat. Itu bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan, atau bahkan selama beberapa tahun biji tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa.
Eh, Berbicara keuntungan dan kerugian, keuntungan dari perbanyakan secara vegetatif yaitu tanaman cepat berbuah, perakarannya pendek sehingga cocok untuk dijadikan bibit dalam menanam tanaman tabulampot ya, menanam buah tabulampot. Kemudian sifat tanamannya itu sama dengan sifat induknya ya, sama dengan sifat induknya. Tetapi kekurangannya perakarannya kurang kuat, umurnya juga pendek dibandingkan dengan perbanyakan tanaman secara generatif. Ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita akan membeli bibit atau akan memilih bibit, maka pilihlah bibit dengan yang berasal dari indukan yang unggul, misalnya dari buahnya, dari rasanya ya. Kemudian juga bibit yang kita gunakan itu adalah bibit yang sehat ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.